Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama Ruang Bicara. Ruang di mana kita saling berbagi cerita, sudut pandang, dan pengalaman yang memberi makna. Perkenalkan, aku Cantika Purba, dan di episode kali ini kita akan mengobrol tentang menulis, literasi, dan proses berproses di dunia kepenulisan. Dan di sini kita akan membahas bagaimana perjalanan menjadi penulis, tantangan yang dihadapi, dan serta peran duta menulis dalam mendorong budaya literasi. Nah, hari ini di Ruang Bicara, aku sudah bersama narasumber yang juga konsisten berproses di dunia penulisan. Langsung saja aku sapa narasumber kita. Halo Kak Tara Amelia. Halo Kak. Terima kasih ya Kak sudah hadir di ruang bicara pada hari ini. Ya, sama-sama. Bolehlah Kak diperkenalkan dulu saat ini aktif sebagai apa dan bergerak di bidang kepenulisan apa saja. Oke, perkenalkan ya, nama aku Tara Amalia, biasa dipanggil Tara. Saat ini aku aktif di dunia kepenulisan juga ya. Salah satunya itu aku punya puisi ya. Jadi aku aktif itu dari dunia kepenulisan itu di bidang puisi ya. Dan itu sudah cukup lama juga. Selain seorang penulis, aku juga sedang menulis sebuah buku ya. Semoga segera diterbitkan juga. Sama aku tuh seorang guru ya, guru privat. Nah, jadi aktivitas aku sehari-hari itu sih. Terima kasih ya Kak. Langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Kalau boleh mundur nih Kak sedikit dari awal perjalanan Kakak nih. Kapan pertama kali Kakak tertarik menulis dan tulisan pertama apa yang benar-benar membuat Kakak kayak merasa, ini hobi aku nih. Ini bukan cuma hobi aku, tapi kayak aku mau serius nih dalam dunia menulis gitu Kak. Oke, kalau kita tarik ke sejarah aku ya, untuk mulai menulis itu aku dari SD. Dari aku tahu bisa menulis yang mempunyai makna, berarti aku nggak tahu sekitar kelas 3 atau 4 gitu ya untuk kelas pastinya. Tapi yang pertama aku itu karena dulu juga sering ikut lomba puisi, jadi memang udah berkecimpung di dunia literasi sejak kecil. Nah, untuk menulis puisi sendiri itu aku suka dari SMP. Dari SMP aku mulai menulis puisi, terus aku juga sampai SMA aku ikut aktif di dunia kesastraan gitu, dan sampai detik ini juga masih konsisten untuk menulis seperti itu. Oh, jadi Kak, kalau misalkan dari dalam perjalanan menulis Kakak, wajib kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses seseorang kan Kak? Iya, Menurut benar. Kakak nih, seberapa besar sih pengaruh lingkungan baik dari keluarga, sahabat, atau lingkungan sekitar kita lah Kak, perjalanan seseorang sebagai penulis? Oh, tentunya sangat besar ya, karena aku tahu juga sumber inspirasi ceritaku itu dari mereka, dari teman, dari keluarga, dari orang-orang dekat dan orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Jadi mereka lah sebenarnya sumber inspirasiku dalam menulis gitu kan. Aku juga nggak kebayang kalau hari ini nggak ketemu orang-orang seperti itu, mungkin tidak ada yang menjadi bahan dalam tulisanku seperti itu. Jadi Kak, kalau misalkan nih, kita angkatlah soal gaya kepenulisannya Kak. Kayak penulis yang, kan aku kan nih Kak suka nih Andre Hirata nih. Karena kan Kak lewat bukunya kayak Ayah, Sirkus Pawn kan kayak beliau menulis kata-katanya itu kan kayak sederhana tapi maknanya itu khas gitu Kak, kuat gitu. Kayak di situ Andre Hirata nulis kayak tentang cerita sederhana tapi tentang keluarga kayak harapan dan kehidupan dan Kak. Nah, jadi dari sudut pandang Kakak lah, seberapa penting sih seorang penulis memiliki gaya kepenulisan atau voice sendiri nih Kak? Dan bagaimana sih cara penulis pemula nih Kak menemukan gaya menulisnya tanpa merasa meniru penulis-penulis yang besar Kak? Oke, itu namanya karakteristik dalam menulis ya, benar ya. Nah, jadi kalau aku pribadi, aku tuh selalu, aku mulai aja dulu. Jadi hari ini orang nge-branding seorang Tara Amalia itu dengan puisinya yang galau-galau gitu kan. Padahal dasarnya bukan itu adalah karakteristik dari seorang menulis gitu kan. Seorang Tara Amalia juga kalau mau menulis puisi yang bahagia tetap dikemas dengan bahasa-bahasa yang sendu. Nah, jadi itu adalah rebranding ya dari diri seseorang itu. Sama seperti penulis-penulis yang lain gitu. Mungkin ada yang terlalu secara filsafat, gaya bahasanya sulit dipahami gitu kan. Tapi kembali lagi, keunikan itu sebenarnya adalah ciri atau karakteristik dari seorang penulis itu. Gitu sih. Berarti Kak dari proses menulis itu kan Kak, Kakak kan wajib kemudian dipercaya jadi duta penulis kan Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud duta menulis ini Kak? Kan banyak perannya, bukan perannya itu kan kayak bukan soal kemampuan menulis kita kan Kak, atau ada tanggung jawab lain di dalamnya itu Kak. Jadi menurut Kakak seberapa penting sih peran duta menulis dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar saat ini Kak? Nah, kebetulan ya, aku itu aku sempat hampir berhenti menulis ya. Kalau aku tarik sejarah lagi, aku tuh sempat hampir berhenti menulis
Karena aku punya suatu kendala yang mana itu file tulisan aku hilang gitu, yang jadi buat aku kayak aku kayaknya harus berhenti menulis gitu pada saat itu. Nah, peran duta menulis sebenarnya apa sih? Jadi aku tuh menemukan ya wadah sekumpulan orang, dan hari ini kita tahu sama-sama Indonesia itu adalah negara yang rendah literasi, benar ya, minat baca juga kurang gitu kan. Jadi aku benar menemukan orang-orang yang satu circle dengan aku. Jadi kalau hari ini aku ke circle lain, orang mungkin menganggap tulisan-tulisan aku yang sendu-sendu itu adalah sebuah tanda kutip galau gitu. Tapi kalau di duta menulis itu adalah karya gitu, apapun bentuknya itu karya. Jadi sangat penting ya duta menulis ini mewadahi orang-orang yang cinta dan mau mengembangkan literasi itu sendiri. Berarti menjadi duta menulis itu kan bukan hanya soal gelar kan Kak? Jadi selama Kakak menjabat, tanggung jawab apa sih yang paling terasa itu paling menantang nih dalam hidup Kakak? Jadi kan peran tersebut membawa perubahan dalam cara berpikir kita biasanya kan Yes, Kak untuk benar. menulis apa tuh Kak? Kalau untuk duta itu memang benar, itu tidak hanya sekedar sas yang saya pakai hari ini, juga tidak hanya sekedar gelar saya sebagai duta menulis pendidikan Sumatera Utara 2025. Tapi kembali lagi ya, kalau itu adalah sebuah role model, itu paling penting ya di dalam dunia literasi. Saya sebagai duta menulis dan kawan-kawan yang lain itu adalah sebagai contoh dan penggerak di bidang literasi. Itu adalah tanggung jawab yang besar gitu kan. Artinya tidak ada satupun yang lepas dari tanggung jawab dalam bentuk literasi gitu kan. Semua kita itu harus bertanggung jawab. Dan hari ini Duta Menulis juga sudah menerapkan program-program kecil yang bergerak di bidang literasi, sehingga lebih ekspos lagi tentang literasi kan. Orang itu sekarang tahu nggak sih Kak istilah lagi hype-nya duta-dutaan gini, semua ya lagi hype. Jadi kami yang di Duta Menulis ini nggak hanya sebagai gelar duta dan pijen, tapi benar-benar menjalankan program kerja kami. Dan kawan-kawan di duta-duta itu keren-keren Kak, ada yang udah punya tulisan sampai terbit di mana-mana seperti itu. Jadi motivasi juga untuk saya. Ini Kak, ini mungkin pertanyaan untuk banyak teman-teman wajib ingin menanyakan mengikuti jejak Kakak nih wajib. Kayak menurut Kakak apa sih persiapan utama sebelum mengikuti ajang pemilihan duta menulis Kak? Selain kemampuan menulis, kualifikasi apa yang biasanya paling diperhatikan oleh juri Kak? Oke, kalau untuk karya secara khusus sebenarnya tidak ada, karena kan Duta Menulis ini kan diwadahi oleh komunitas ya, mulai menulis. Nah, yang penting mulai aja dulu gitu. Maksudnya nggak harus kamu itu punya tulisan yang udah dikaryakan, nggak harus punya tulisan yang buku novel yang udah terbit, nggak harus gitu. Yang penting cinta literasi dan mau mengembangkan literasi bersama, seperti itu. Nggak ada kualifikasi secara khusus ya gitu kan. Bahkan terbuka sampai jenjang dewasa, sampai umur 35 tahun kemarin di pemilihan kami itu dari umur 18 ya kalau nggak salah sampai 35. Jadi benar-benar orang dewasa yang suka literasi pun boleh bergabung bersama kami seperti itu. Tidak ada batasan secara khusus, mau dia pekerja, mahasiswa, itu nggak ada, semua kami welcome. Berarti ini bicara tentang kesiapan kan Kak? Yes, benar, kesiapan. Jadi kayak itu kan berarti berkaitan dengan portofolio kan Kak. Jadi bagaimana cara membangun portofolio yang tulisannya kuat gitu Kak? Kayak khusus bagi pemula kayak misalkan mau nulis kan, baru-baru menulis. Jadi kan apakah penting memiliki satu fokus atau genre tulisan sebagai personal branding mereka Kak? Atau bagaimana sih cara menemukannya? Oke, kalau tips nih kawan-kawan dari aku, untuk menemukan suatu branding itu sebenarnya sulit. Sebelum aku tahu bahwa genre aku itu adalah puisi-puisi sendu, aku tuh sempat berkelana ke genre-genre lain. Aku coba menulis happy, tapi aku nggak menemukan apa ya, kalau di dalam penulis itu nggak menemukan sebuah rasa puas di dalam tulisan itu. Jadi setelah aku menulis semua karya-karyaku, aku nggak puas, sehingga aku kembali lagi. Kalau tips dari aku, silahkan coba berbagi genre dulu. Nanti kamu akan temukan mana yang kamu rasa hidup gitu. Tulisan itu kalau dibaca, ini aku gitu. Inilah yang menunjukkan aku, seperti itu. Jadi silahkan tulis saja dulu semua genre apapun itu, happy, semua boleh. Tapi ingat, kita harus punya fokus sehingga kita itu akan menjadi branding bagi diri kita. Berarti ini kita masuk ke proses menulisnya langsung ya Kak? Oke, boleh. Teknik menulis apa yang menurut Kakak paling efektif agar tulisan terasa menarik dan berdampak nih Kak? Kayak ada feel gitu lah Kak. Dalam proses penulisan seberapa penting sih
peran riset itu dan editingnya Kak, dan bagaimana cara melakukannya secara efektif. Oke, itu rasaku cuman gini aja sih. Ketika kita menulis gitu kan, biar dapat sebuah tulisan itu ada feel-nya gitu. Aku sendiri nggak pernah nulis langsung digital. Aku nggak pernah aku tetap tulis tangan. Dan aku rasa itu akan lebih hidup gitu kan. Nah setelah itu baru dipindah ke digital, entah itu ke Word dan sebagainya. Kemudian peran editing itu tentunya sangat, apalagi saat kita nanti mau menerbitkan suatu karya tentunya ada editingnya. Dan hari ini pun karya-karya aku sedang diusahakan untuk masuk ke dalam kategori yang bisa dipublikasikan seperti itu. Jadi sangat penting. Setelah kita menulis itu adalah poin yang kedua sih yang penting, editingnya untuk melihat. Namun balik lagi jangan ragu ya untuk memulai itu, karena ya udah tulis aja dulu gitu kan. Berarti kan Kak, menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisanya Yes, kan benar. Kak, tetapi juga soal konsisten kita gimana menjalaninya. Iya, benar. Nah, banyak kan pelajar sebenarnya kayak mempunyai kemampuan menulis nih Kak, tapi sering terhenti kayak ngestak gitu, kayak kurang semangat atau mengalami writer's block ini kan Kak. Dari pengalaman Kakak nih, bagaimana cara Kakak menjaga semangat dan produktivitas menulis Kak? Dan ketika berada di fase itulah Kak, apa yang biasanya Kakak lakukan untuk keluar dari kondisi tersebut? Oke. Kayak mut-mutan gitu ya. This is normal I think ya. Karena saya pikir juga itu hal yang wajar. Namun saya itu tadi sempat stuck setahun tidak ada menuliskan karya apapun. Boleh dicek nanti di Instagram saya itu satu tahun tidak menuliskan karya apapun. Semua tersimpan di dalam kepala. Biasanya seorang penulis tuh nggak akan betah juga loh, apa kalau dia lama-lama nggak nulis. Tapi kan lain halnya dengan pemula ya kan, yang baru memulai di dalam dunia kepenulisan gitu. Kalau dibilang mengikuti mood, senang sedih itu kan ada kan dalam mood kita kan. Ya kita lagi bosan, ya udah rasa bosan itu aja yang kita tuliskan kembali gitu. Jadi tidak ada alasan seorang penulis untuk berhenti menulis. Dan itu saya dapatkan ilmunya di Duta Menulis gitu. Karena dulu saya juga mood-moodan parah. 1 tahun, 2 tahun tidak menulis. Setelah alhamdulillah 1 hari itu minimal ada 1 paragraf yang saya buat, entah itu quote, entah itu puisi, apapun itu, pokoknya konsisten. Perihal nanti mau dibawa kemana karya itu kan ada aja jalannya kan. Jadi yang penting konsisten itu. Menarik sih Kak. Waktu Kakak bilang pun aku juga kayak ingat dari satu kata Raditya Dika yang pernah kemarin dia bilang kalau dia dulu saat mau mulai nulis, beliau juga sering di fase kayak gitu kan Kak. Jadi dia sampai nanya nih sama gurunya, kalau aku nulis tapi hasilnya jelek gimana? Dan gurunya bilang nggak apa-apa halaman tulisan itu, nggak apa-apa 1 halaman tulisan jelek, karena 1 halaman itu tuh masih bisa diperbaiki daripada kita melakukannya 0, selama itu tetap 0 Kak. Nah dari pengalaman Kakak sendiri nih, sejauh mana sih peran dan keberanian Kakak dan konsisten Kakak itu mempengaruhi proses Kakak hingga bisa sampai di titik sekarang nih Kak? Dan apa sih pesan Kakak untuk teman-teman kita yang masih ragu memulai karena takut nulis tulisannya itu kayak kurang bagus gitu? Semua orang itu sama, awalnya akan takut bahwa karyanya itu yang jelek. Tapi ingat satu hal, bahwasanya tidak ada tulisan itu yang tidak bagus. Yang tidak bagus adalah ketika kita tidak mulai menulis. Itu sih. Jadi kakak jaga konsisten kakak itu, ya udah kakak jaga. Kemudian setelah kakak jaga, kakak rutin menulis. Kakak itu memang orangnya itu cukup suka menantang ya, nggak tahu gimana. Saya suka menantang banget. Jadi kalau misalkan saya ikut puisi nih, pernah suatu hari saya ikut puisi saya dikritik habis-habisan. Kalau di sebagian orang itu akan membuat mental down kan. Saya dikritik di langsung depan panggung. Jadi itu pengalaman pertama saya yang dikritik gitu kan. Jadi pertama kakak kayak udah, oh aku memang udah bakat nih baca puisi. Timbul rasa besar hati gitu, itu yang nggak boleh ya. Hari ini itu yang saya ambil hikmahnya. Timbul besar hati sehingga kayak saya ditantang sama seorang juri mengkritik semua dari tulisan saya, mulai yang saya baca, itu saya kritik semua, dikritik sama jurinya. Sehingga itu yang membuat motivasi saya tertantang, dan yang seperti kamu tanya tadi, saya berani jadinya. Hari ini aku ditantang seperti ini, maka kedepannya tidak akan boleh terulang lagi. Sama di lomba yang kedua juga seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Sehingga muncullah pelan-pelan tulisan itu membaik.
Saya dikritik loh habis-habisan sebelum saya jadi yang hari ini. Berarti dari semua perjalanan itu nih Kak, pasti ada momen yang paling berkesan kan Kak? Boleh nggak Kakak ceritakan satu karya atau pengalaman Kakak sebagai duta menulis yang berdampak bagi Kakak? Satu karya. Oke, kalau karya, karena kan kami di Duta Menulis itu kemarin juga nulis satu tulisan gitu ya. Nah, aku angkat literasi budaya. Jadi literasi itu ada banyak ya, ada literasi numerasi dan lain-lain. Ada kakak angkat literasi budaya. Nah, literasi budaya hari ini karena kakak itu lahir di Brastagi, jadi kakak mengangkat bahwasanya ada namanya literasi budaya itu aksara karo, sehingga pembuat juri itu kayak kagum gitu loh, apa sih aksara karo itu karena belum pernah terdengar. Nah itu tadi unik kan judulnya sehingga juri itu tertarik seperti itu sih. Dan sampai saat ini masih dicoba juga mengembangkan tentang literasi itu karena itu juga bentuk tanggung jawab ya, harus terbit. Semoga segera terbit itu sih. Amin. Sebelum kita mengakhiri ruang bicara hari inilah Kak, ada satu pertanyaan terakhir dari Kak. Boleh. Kan apa pesan Kakak untuk pelajar teman-teman kita ini, termasuk pelajar matematika nih, kayak saya mahasiswa matematika atau eksakta yang sering merasa aku bukan anak sastra nih, kayak apa aku bisa menulis ya atau terlibat dalam dunia literasi, kan banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan Kak. Dan apa harapan Kakak untuk masa depan budaya literasi di Indonesia ini? Oke, I feel you karena kakak juga berasal dari fakultas yang sama ya kita ya, dari fakultas yang sama. Sebenarnya bisa dikemas kok. Dulu kakak pernah ikut lomba puisi tapi menggunakan bahasa matematika. Cuman tadi kakak mau bawa naskahnya cuman nggak bisa dibawa. Kakak pernah membuat puisi itu. Jadi itu kayak menggunakan bahasa linear, variabel yang seperti itu gitu. Memang bahasa matematika. Jadi semua jurusan itu bisa berpuisi, bisa menuliskan sebuah sastra gitu kan. Malah jadi unik nggak menurut kamu? Unik kan? Kayak kakak malah belum pernah sih buat tulisan yang bahasa fisika, malah yang udah pernah matematika gitu. Dan itu ada bahasa geografi, jadi semua jurusan, apapun jurusannya itu bisa kita kemas menggunakan tulisan. Namun prosesnya tidak mudah, butuh konsisten, butuh latihan dan kerja keras. Nah pesan aku nih sebagai duta menulis di bidang pendidikan, hari ini aku di pendidikan ya, di kategori pendidikan, mulai aja dulu menulis, perihal bagus atau tidaknya itu tidak ada tulisan yang jelek. Terus apalagi ya, konsisten ya untuk menulis, sama banyak-banyak tulisan itu dilihat orang sehingga tahu mana yang gimana ya, bisa diseleksi orang lah, ini tulisan kamu seperti ini gitu sih. Terima kasih banyak Kak Tara Amelia atas cerita, pengalaman, dan insight yang sangat menginspirasi yang sudah dibagikan hari ini Kak. Dari ruang bicara kali ini, kita belajar bahwa menulis bukan soal dari mana kita berasal atau latar belakang apa yang kita miliki, tetapi tentang keberanian untuk memulai konsistensi dalam berproses dan kemampuan untuk terus belajar serta bertumbuh. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bahwa setiap orang punya cerita dan setiap cerita layak untuk dituliskan dengan cara dan suara masing-masing. Aku Cantika Purba pamit dari ruang bicara, sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Bye bye.